Hai Digitalian, kembali lagi bersama saya Vita dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah penaklukan Mekah atau Fatu Makkah. Setelah perjanjian Hudaibiyah berjalan selama 2 tahun, suku Bani Bakar dibantu oleh kaum kafir Quraisy menyerang dan membantai suku Bani Khuza'ah yang menyatakan telah bergabung dengan umat Islam di Madinah. Peristiwa tersebut telah melanggar perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati antara Nabi Muhammad dan kaum kafir Quraisy. Sikap terhadap tindakan kafir Quraisy, Nabi Muhammad mengirim utusan kepada pembesar kafir Quraisy dengan misi perdamaian dengan usulan bahwa kaum Quraisy harus 1. Mengganti rugi terhadap para korban suku Khuza'ah. 2. Menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Atau 3. Menyatakan pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Ternyata kaum Quraisy memilih usulan yang ketiga, yaitu menyatakan pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Akibat pilihan tersebut, Nabi Muhammad menyiapkan pasukan terbesar sepanjang sejarah Islam. Nabi Muhammad berangkat ke Mekah bersama 10.000 pasukan untuk menyerang Mekah. Nabi Muhammad mempersiapkan pasukan yang besar karena untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Islam telah berkembang dan memiliki pasukan yang besar dan kuat. Sebelum memasuki kota Mekah, Nabi Muhammad memerintahkan pasukannya untuk berkemah di dekat kota Mekah. Beliau mempersiapkan pasukannya sebelum penaklukan Mekah. Pasukan umat Islam terbagi menjadi 4 kelompok. Mereka akan memasuki kota Mekah sesuai perintah Nabi Muhammad. Mereka akan masuk dari 4 arah mata angin, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Melihat kondisi seperti ini, Abu Sufyan bin Harb datang menemui Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad dan umat Islam. Setelah itu, Nabi Muhammad memberikan kepercayaan kepada Abu Sufyan sebagai perantara dengan kaum Quraisy. Dalam hal ini, Nabi Muhammad memberikan keamanan bagi Abu Sufyan dan keluarganya dengan menyarankan bahwa orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan selamat. Orang yang akan masuk masjid juga selamat. Dan orang yang menutup pintu rumahnya rapat-rapat juga akan selamat. Setelah persiapannya selesai, Nabi Muhammad dan pasukannya yang terbagi atas 4 kelompok masuk ke dalam kota Mekah dari 4 penjuru, sehingga kota Mekah terkepung oleh umat Islam. Nabi Muhammad dan pasukannya masuk ke dalam kota Mekah dengan damai. Akhirnya, tepat tanggal 1 Januari 630 Masehi, Mekah dapat berhasil dikuasai oleh Nabi Muhammad dan umat Islam. Nabi Muhammad langsung menuju Ka'bah dan melakukan tawaf. Setelah itu, Nabi Muhammad menghadap orang-orang yang telah berkumpul di depan masjid. Dan Nabi Muhammad memaafkan semua kesalahan mereka. Setelah itu, Nabi Muhammad menghancurkan berhala-berhala sebanyak 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Setelah bersih dari berhala, Nabi Muhammad memerintahkan Bilal untuk melakukan azan di atas Ka'bah. Kemudian umat Islam melakukan salat berjamaah dengan Nabi Muhammad. Pada saat itulah nampak kemenangan umat Islam karena sejak saat itu datang berbondong-bondong masyarakat Mekah masuk Islam. Di antara pembesar Quraisy yang masuk Islam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, Mut'ib bin Abu Lahab, Ummu Hani binti Abi Thalib, dan lain-lain. Nabi Muhammad tinggal di Mekah selama 15 hari. Beliau mengajarkan tata cara beribadah
dan mengatur kenegaraan serta pemerintahan. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai penaklukan kota Mekah atau Fatu Makkah. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Hanya di buku digitalku, tempat belajar generasi berprestasi.